Silakan. Baik, langsung saja kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ada sebuah pantun buat Bapak Ibu semua. Kalau saya berpantun, tolong cakepnya ya Bapak Ibu. Siap. Jalan-jalan ke Bandar Lampung. Cakep. Tidak sengaja bertemu Bu Risna. Cakep. Selamat datang dalam acara webinar Sahabat Teknologi Lampung. Cakep. Semoga setelah webinar bertambah ilmu dan bahagia. Cakep. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Iya, pun. Selamat datang dalam acara webinar Bekalan, Belajar, Berbagi, dan Berkarya dalam Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran bersama Sahabat Teknologi Provinsi Lampung 2024. Perkenalkan, saya Sari Oktavia, moderator pada acara malam hari ini. Acara pada malam hari ini sudah dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, yang terhormat Ibu Risna Intiza SHMH, Ketua MKKS Lampung Selatan yang kami hormati Bapak Idamsa SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Katibung yang kami hormati Ibu Yeni Nopiani SPD, Duta Teknologi Provinsi Lampung tahun 2019 yang kami hormati Nirwan Saputra SPD. Acara pada malam hari ini akan diisi oleh keempat narasumber kita. Yang pertama Ibu Reni Wulandari SPD dari SMA Negeri 1 Katibung, Ibu Aulia Khairunisa MPD dari SMA Negeri 1 Katibung, Ibu Aditya Septierini SPD dari SMP Negeri 1 Atap 4 Tulang Bawang Barat, dan Ibu Desi Indres Medianti SPD dari SMP Negeri 26 Tulang Bawang Barat, yang nantinya akan menyampaikan materi, berbagi pengalaman, serta berdiskusi tentang terkait dengan tema Bekalan, Belajar, Berbagi, dan Berkarya dalam Pemanfaatan Multimedia dalam Pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sambutan Kepala SMA Negeri 1 Katibung, Ibu Yeni Nopiani SPD. Pada Ibu Yeni Nopiani SPD, kami silahkan. Terima kasih untuk Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya Pun. Yang saya hormati Kacapin Wilayah 1 Provinsi Lampung, Ibu Risna Intiza SHMA. Yang saya hormati Ketua MKKS Lampung Selatan, Bapak Idamsah SPD MPD, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Saat ini perkembangan teknologi yang sangat pesat harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi para tenaga pendidik. Jadi, webinar ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkenalkan berbagai metode pembelajaran yang berbasis teknologi. Sehingga saya berharap para guru dapat lebih inovatif, kreatif,
dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Saya berharap semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar, terutama bagi para guru dan proses belajar mengajar, khususnya di SMA Negeri 1 Katibung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Yeni Nopiani telah memberikan sambutan. Semoga sehat selalu. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua MKKS Lampung Selatan yang kami hormati Bapak Idamsa MPD. Kepada Bapak kami silahkan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, Bapak Ibu yang hebat. Alhamdulillah malam hari ini, walaupun dengan kesibukan sedang ada kegiatan diseminasi rapat pendidikan, saya bisa hadir, bisa ikut dalam memotivasi guru-guru yang hebat, terutama Bu Reni Wulandari dan Ibu Aulia. Semoga sukses, nantinya bisa bermanfaat di dalam rangka memajukan pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Ketibung dan di Lampung Selatan. Selamat. Amin. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penguatan serta arahan dari Duta Teknologi Lampung tahun 2019 pada Bapak Mirwan Saputra SPD GR. Kami silahkan. Selamat datang, Bapak. Ya, terima kasih Bu Sari ya. Ya, Bapak. Izin, apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas sekali, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Iya pun. Baik, yang saya hormati Kacabdin Pendidikan Provinsi Lampung, Ibu Risna Intisa. Kemudian yang saya hormati Ketua MKKS Lampung Selatan, Bapak Haji Idhamsah. Kemudian yang saya hormati Ibu Yeni Nopiani, Kepala SMA Negeri 1 Katibung. Yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan sahabat teknologi tahun 2024, ada dari 3 kabupaten ya, 3 kabupaten malam hari ini. Ada Ibu Aditya Septiarini dari Tulang Bawang Barat, kemudian ada Ibu Aulia Khairunisa dari Lampung Selatan, kemudian ada juga Ibu Reni Wulandari dari Lampung Selatan, dan ada Ibu Desi Indras Midianti dari Tulang Bawang Barat. Kemudian yang luar biasa, memandu kita pada malam ini, moderator kita Ibu Sari Oktavia, MPDGR, dan tak lupa untuk Bapak Ibu hebat, peserta webinar berkelana, belajar, berbagi, dan berkarya dalam pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran bersama sahabat teknologi Provinsi Lampung tahun 2024. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena pada malam hari ini Allah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kekuatan di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela sisa-sisa tenaga kita ya. Setelah beraktivitas seharian, alhamdulillah kita masih diberikan petunjuk untuk menghadiri webinar yang luar biasa pada malam hari ini. Mudah-mudahan niat kita semua ikhlas untuk senantiasa belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi kita, khususnya sebagai pendidik, yang muaranya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan pendidikan kita kepada kelas-kelas yang kita pimpin. Kemudian, salawat teriring salam semoga tersampaikan kepada kedua hasanah kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita layak diakui sebagai umatnya, karena komitmen kita untuk melayani beliau di setiap aktivitas kita. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rekan-rekan
sahabat teknologi yang luar biasa. Di awal penyampaian saya menyampaikan selamat kembali kepada 4 Sri Kandi ya, ibu-ibu luar biasa yang sudah sampai di tahap level 4 dan berkolaborasi pada malam hari ini. Ada 3 kabupaten, ada Tulang Bawang Barat, kemudian 2 kabupaten ya, 2 kabupaten sorry, dari Tulang Bawang Barat dan dari Lampung Selatan. Dan mungkin ini malam hari ini juga dihadiri oleh peserta dari luar kabupaten atau mungkin dari luar provinsi. Bapak Ibu adalah Bapak Ibu pilihan, khususnya untuk sahabat teknologi adalah guru-guru hebat yang sudah mencapai level tertinggi dari kegiatan pembatik, pembelajaran berbasis TIK tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembatik ini memiliki tahapan ataupun proses yang cukup panjang, sehingga memang dibutuhkan endurance, kemudian dibutuhkan komitmen untuk terus belajar, karena memang proses yang luar biasa. Terlebih lagi ada tugas-tugas yang memang harus diselesaikan. Sebagai informasi Bapak Ibu peserta bahwa keempat guru hebat kita ini sudah melalui 3 level ya, di mana pembatik itu diawali dengan level 1 yaitu level literasi, kemudian pembatik level 2 itu level implementasi, level ketiga di level sebelumnya ibu-ibu hebat ini sudah membuat media pembelajaran dalam berbagai jenis, ada yang berbentuk audio, ada berbentuk video, ada yang berbentuk multimedia pembelajaran interaktif, kemudian ada juga yang berbentuk game edukasi. Dan di level 4 ini, ibu-ibu hebat ini ditantang untuk membagikan. Jadi mereka sudah menerapkan di kelas, kemudian tahap selanjutnya adalah mereka membagikan atau menginspirasi guru-guru lain, baik di Provinsi Lampung ataupun di luar Lampung, untuk dapat melakukan hal yang sama yang sudah mereka lakukan. Jadi ini adalah level tertinggi, bagaimana kita ketahui bahwa tingkatan tertinggi dari pengetahuan adalah berbagi ya, bagaimana kita bisa memperluas dampak atau manfaat dari ilmu yang sudah kita pelajari. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada kolaborasi kembali dan mudah-mudahan akan ada dampak positif yang akan Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu peserta, setelah mengikuti webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pembatik pembelajaran berbasis TIK ini dirancang oleh Kemendikbud, Ristek. Kalau sekarang kurang paham ya namanya apa, tapi kita ketahui bahwa Pusdatin Kemendikbud-Ristek merancang pembelajaran yang mendorong para peserta, khususnya para sahabat teknologi, untuk dapat mengimplementasikan TPEK ya. Kalau kita ketahui bahwa saat ini sudah ada pendekatan atau approach, yaitu TPEK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Jadi kalau kita ketahui guru itu ada empat kompetensi ya, ada kompetensi profesionalnya, kemudian pedagogi, kemudian ada kepribadian, sosial, dan ini ada tambahan lagi yaitu teknologi Bapak Ibu. Jadi untuk mengikuti tuntutan perubahan zaman, bagaimana siswa kita, mereka sangat dekat sekali dengan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya, maka sebagai seorang pendidik yang senantiasa mau belajar dan mau beradaptasi, maka memang sudah menjadi suatu keharusan untuk bisa mengimplementasikan, mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Nah, untuk pemateri kita pada malam hari ini, mereka sudah melewati tahapan itu. Mereka sudah mengkreasi, mereka sudah membuat media pembelajaran yang tentunya media ini mengintegrasikan berbagai jenis teknologi di dalamnya. Tidak hanya cukup sampai di situ, pemateri kita pada malam hari ini sudah menerapkannya di kelas-kelas mereka. Dan malam hari ini mereka akan berbagi praktik baik, sehingga harapan kami, harapan pemateri dan juga saya sebagai duta teknologi bahwa malam hari ini Bapak Ibu peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan maksimal, bisa memperoleh insight, inspirasi sebanyak-banyaknya dari para pemateri kita, sehingga harapan kita bersama tidak hanya sampai di teori saja, tetapi bagaimana praktik baik yang akan dibagikan oleh rekan-rekan sahabat teknologi ini mampu berdampak lebih ketika
Bapak Ibu peserta mau melakukan lompatan-lompatan kecil khususnya mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran dengan adanya inspirasi dari sahabat teknologi yang akan berbagi pada malam hari ini. Jadi semoga harapan ini bisa kita peroleh bersama dengan mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kami selaku Duta Teknologi menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih banyak bahwa Bapak Ibu sudah mau melaksanakan kegiatan berbagi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka, salah satu hal penting yang bisa menjadi faktor suksesnya kurikulum Merdeka, penerapan kurikulum Merdeka adalah proses berbagi yang kita mulai dari sekolah kita masing-masing dan pada malam hari ini sudah agak luas cakupannya, sudah meliputi kolaborasi di 2 kabupaten, mungkin akan berlanjut seterusnya dan harapan kami bahwa kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, akan ada kolaborasi-kolaborasi berikutnya sehingga budaya untuk berbagi dan berkolaborasi ini akan terus hidup dan menjadi budaya kita sebagai pendidik. Dan kami berharap bahwa lagi-lagi sahabat teknologi ini adalah level tertinggi dari pembatik. Setelah ini 30 besar Bapak Ibu sudah bisa memakai label ini. Jadi ketika Bapak Ibu ingin berbagi maka Bapak Ibu bisa menggunakan label sahabat teknologi 2024. Akan ada 1 duta teknologi terpilih, tetapi saya sampaikan bahwa itu hanyalah bonus Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menjadi yang terbaik dan maksimalkan. Insya Allah ketika Bapak Ibu melakukan hal yang terbaik, maka hasil yang terbaik juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya sampaikan selamat belajar, selamat berbagi. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu termotivasi untuk terus belajar dan belajar. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muirwan atas arahan dan penguatannya pada malam hari ini kepada narasumber-narasumber dan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, acara berikutnya adalah sambutan sekaligus arahan dan membuka acara pada malam hari ini. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Ibu Risna Intiza SHMH, kepada Ibu kami silahkan. Terima kasih Ibu Sari Utopia ya, selaku moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Iya yang saya hormati Ketua MKKS Lampung Selatan yaitu Bapak Ida Hamzah, SPD MPD, yang saya hormati Kepala SMA Katibung, Ibu Yeni Novianti, SPD, yang saya hormati Ketua Bapak Keduta Teknologi Bapak Mirwa Saputra, SPD GR, dan yang saya hormati Ibu narasumber webinar yang hebat, yaitu ada Ibu Aditya dan Ibu Aulia dan Ibu Wulan dan Ibu Desi, dan moderator yang sangat baik yang Ibu Sari Oktavia, serta Bapak-Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam ini kita dapat berbagi praktik baik dalam acara webinar Bekelana, belajar, berbagi, dan berkarya dalam pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran bersama. Sahabat Teknologi Provinsi Lampung tahun 2024. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil qiyamah kita akan selalu mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu webinar yang berbahagia, tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sangat mendukung sekali adanya kegiatan ini. Bapak Ibu, yang saya banggakan dengan adanya teknologi, dengan berpraktik baik ini, tentunya dengan harapan bersama-sama kita berbagi ilmu dalam malam hari ini, mengharapkan sekali dengan perubahannya teknologi, kita tak henti-hentinya mengharapkan kita selalu motivasi diri dan selalu
bergiat belajar, menginginkan siswa-siswi kita berprestasi khususnya di Provinsi Lampung. Bapak Ibu, yang diharapkan oleh kita semua, ya saya yakin dan sangat mengharapkan sekali motivasi dari Bapak Ibu semua untuk meningkatkan motivasi anak didik kita supaya Provinsi Lampung lebih meningkatkan lagi prestasi-prestasi dalam hal pendidikan yang diinginkan oleh Kementerian Pusat tentunya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara, kepada seluruh kepanitiaan sehingga terlaksananya kegiatan ini dengan baiknya, proses pembelajarannya terlaksana dengan baik di sekolah Bapak Ibu semua, dan praktik baik ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua di sekolah masing-masing. Dan saya ucapkan lagi mudah-mudahan dengan adanya webinar ini dapat restu dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan tak henti-henti lagi, mari kita bersama-sama dengan adanya kolaborasi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Lampung ini, khususnya seluruh yang mengikuti webinar ini, motivasi kita untuk meningkatkan mutu kepada anak-anak didik kita, menginginkan sekali adanya peningkatan, adanya webinar ini untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung, khususnya yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Sekian ya Bapak Ibu, saya menginginkan adanya pantun sedikit untuk membalas pantunnya Ibu Sari Oktavia. Ya, Ibu. Ke Pulau Tegal hendak tamasya. Cakep. Naik sampan berhenti sesaat. Cakep. Semoga webinar ini memberi manfaat untuk kita. Amin. Tentunya dipandu oleh moderator kita, oleh Ibu Sari Oktavia. Sangat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti webinar. Semangat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dibalas dengan pantun yang sangat luar biasa, Ibu. Terima kasih, Bu Risna. Sama-sama, Semoga Ibu. sehat selalu ya, Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah acara sesi foto bersama. Nanti mohon kesediaannya buat Bapak Ibu semuanya untuk membuka kameranya. Silakan dinyalakan kameranya, kita akan melakukan foto sesi bersama. Dimohon untuk Ibu Aulia untuk mengcapture atau mengambil fotonya. Dengan gaya apa nih? Semangat dulu. Semangat ya Ibu ya. Ayo Bu. Dihitung Bu Aulia. Masih unmute Ibu, unmute Bu Aulia. Oh ya. Saya pandu 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Ya Allah, Cici. Bu selama jalan rambut. Iya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Sari. Oke, terima kasih Bu Aulia, terima kasih Ibu Risna dan semuanya. Baik Bapak Ibu, acara yang kita nanti-nanti yaitu acara penyampaian materi kepada keempat narasumber kita. Ya, acara yang pertama ini akan disampaikan oleh narasumber kita dari SMP Negeri 26 Tulang Bawang Barat, Ibu Desi Indrasmidianti SPD. Selamat malam Ibu Desi. Ibu Desi. Selamat malam Bu. Suara saya terdengar ya Bu? Alhamdulillah sangat jelas Bu suaranya. Apa kabarnya malam hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu.
Alhamdulillah sehat ya. Ibu Desi ini akan menyampaikan topik beruang Ibu, beruang meeting pembelajaran seru dengan menyenangkan dengan media TIK. Itu ya Bu ya, itu topiknya pada malam hari ini. Oke. Oke, baik. Ya, betul banget, Saja Bu Sari. kita sama-sama saksikan ya penyampaian materi dari Ibu Desi Indrasmidianti SPD. Kepada Ibu kami silakan. Oke. Terima kasih atas waktunya, Bu Sari. Boleh saya izin share screen ya, Bu? Boleh, silahkan Ibu. Oh, izin Bapak Ibu. Oh ya, Pak Mirwan, terima kasih atas waktunya Pak Mirwan. Ya. Terima Izin kasih Bu ya, Sari dan Mirwan. rekan-rekan lain. Ya, Ada harus terima yang dikerjakan kasih. lainnya. Iya, iya, Kak Bapak, Sukses Pak. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mirwan. Ya, sama-sama semuanya. Oke, saya izin share screen ya, Bu. Iya, silahkan Ibu. Ibu Desi? Ya, sebentar. Udah, oke. Butuh bantuan Bu Desi? Ya, mungkin butuh bantuan Bu Desi. Ini sepertinya nge-freeze ya Bu Desi ya. Iya, itu belum muncul tuh Bu Desi. Kayaknya Bu Desinya nge-freeze deh Bu. Iya, nge-freeze. Bu Adit, bisa dibantu? Saya bisa share screen tapi Bu Desinya bisa masuk kali ya keluar Bu Desinya. Coba dibantu. Atau kita lanjut ke materi selanjutnya atau tunggu Bu ini? Materi yang kedua, Bu Reni Wulandari sudah siap? Masih unmute Bu Aulia? Dilanjut aja kayaknya Bu. Kayaknya ini sinyal. Dilanjut ya. Ibu Reni siap atau Bu Aulia? Bu Reni masih unmute Bu Reni? Mungkin di sana masih hujan deras ya. Di itu. Iya. Tadi bilangnya ya, itu terkendala Ya, di sini lagi tadi ya. hujan Bu. Bawang barat. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuaca ya Bapak Ibu, mohon maaf terkendala cuaca. Ibu Reni, selanjutnya? Siap? Berarti share dulu ya. Boleh. Mungkin kita lanjut saja Bapak Ibu ya kepada Ibu Reni Wulandari ya yang akan menyampaikan topiknya inovasi pembelajaran memaksimalkan multimedia untuk mendukung pembelajaran berpusat pada peserta didik ya Ibu ya. Ya mungkin langsung saja kita sama-sama menyaksikan materi dari Ibu Reni Wulandari. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Ibu Reni? Ya. Sudah nampak Ibu Sari? Belum, Bu. Oh, sudah itu. Tinggal di ini sudah. Baik, mohon maaf Bapak Ibu juga, mungkin sinyal saya juga di sini. Gimana? Iya, bisa di full screen tidak, Bu, supaya lebih jelas nampak. Oke, siap.
Sudah ya Ibu Sari ya? Sudah, alhamdulillah. Ya, silahkan Bu Reni Wulandari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Risna Intiza Sarjana Hukum MH selaku Kepala Cabang Wilayah 1 SMA Provinsi Lampung. Yang saya hormati juga Bapak Idham Syah SPD MPD selaku Kepala MKKS SMA Lampung Selatan. Juga Ibu Yeni Nopiani SPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Katibung. Dan Adin Mirwan meskipun sudah tidak ada di Zoom ini, Adin Mirwan Saputra, SPD GR, Duta Teknologi Provinsi Lampung 2019. Dan Bapak Ibu sahabat teknologi, Bapak Ibu guru yang hebat dan bahagia pada malam hari ini yang bisa hadir membersamai kami dalam praktik baik lintas kabupaten yang memang awalnya sudah kami rencanakan. Tadinya memang ada tambahan satu lagi sebenarnya dari Lampung Selatan juga. Kebetulan Ibu yang dari Natar, dari SMP Natar belum bisa join sama kita. Jadi hanya kami empat Sri Kandi ya. Baik, izin ikut berpantun ya Ibu Sari. Oh, silahkan Bu. Sambil belajar. Iya, boleh. Berjalan pagi di tepi pantai. Cakep. Melihat burung terbang berlari. Cakep. Berbagi itu indah tak pernah usai. Menebar bahagia hati pun bersih. Satu lagi petik bunga di taman melati. Harumnya semerbak, menyejuk hati. Ilmu dibagi takkan pernah rugi. Semakin diberi makin berarti. Ini coba ini untuk Amin. Amin. Kalau begitu saya izin berbagi ya Bapak Ibu, izin Bu Risna, izin Bu Yeni, izin Pak Idam. Bapak Ibu, mohon maaf apabila sinyal saya agak ngelak sedikit karena dari kemarin jaringan di sini agak kurang baik. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Reni Wulandari SPD. Saya guru bimbingan konseling SMA Negeri 1 Katibung Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saya yang kata Adin Mirwan tadi karena sudah 30 besar boleh menggunakan Sahabat Teknologi 2024. Hari ini malam ini izinkan berbagi praktik baik mengenai inovasi pembelajaran, memaksimalkan multimedia untuk mendukung pembelajaran berpusat pada siswa. Latar belakang yang dari awal kita sudah ketahui dalam era informasi yang semakin berkembang pesat saat ini, kebutuhan akan metode pembelajaran yang efektif dan menarik menjadi semakin mendesak. Pendidikan tradisional yang seringkali berfokus pada metode ceramah dan buku teks tidak lagi memadai untuk memenuhi ekspektasi siswa yang telah terbiasa dengan teknologi dan akses informasi yang cepat. Oleh karena itu, pembuatan multimedia dalam pendidikan yang berpusat pada murid muncul sebagai solusi inovatif yang mampu mengatasi tantangan tersebut. Tujuannya adalah karena ini multimedia, Bapak Ibu, jadi ini tujuan pembuatan multimedia tadi itu adalah pertama diharapkan bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Multimedia interaktif ini mampu menarik perhatian siswa dan mendorong partisipasi aktif sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Harapannya seperti itu dan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa tentunya dengan memberikan kontrol kepada siswa untuk menjelajahi konten sesuai kecepatan dan minat mereka. Pembelajaran menjadi lebih personal dan relevan. Ketiga, meningkatkan retensi informasi. Penggunaan berbagai media membantu siswa memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik melalui pengalaman multisensorialnya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan lebih paham dari saya, tapi mungkin saya sedikit
mengingatkan kembali. Jadi ada jenis-jenis multimedia pembelajaran interaktif Bapak Ibu yang bisa kita gunakan nantinya di kelas. Pertama yang tadi kata Din Nirwan tadi ada yang membuat video interaktif, ada yang animasi, ada simulasi, kuis dan game edukasi, presentasi multimedia, aplikasi pembelajaran, e-book interaktif, forum diskusi dan kolaborasi online, realitas augmented ya, AR dan realitas virtual VR-nya, dan podcast dan audio interaktif. Nah, karena malam ini saya ingin berbagi praktik baik mengenai khususnya multimedia interaktif, jadi saya presentasi multimedianya. Itu multimedia interaktif itu Bapak Ibu kalau kita singkat biasanya kalau di Pembatik itu MPI. MPI itu multimedia pembelajaran interaktif. Itu mengacu pada penggunaan berbagai media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten. Dalam konteks pembelajaran, multimedia interaktif itu dirancang untuk meningkatkan pengalaman belajar dengan cara yang menarik dan dinamis. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah sampai ke langkah-langkah MPI. Sebenarnya saya jangan ke langkah-langkah MPI dulu, Bu Sari. Sari, Iya, Ibu. Ya, Ibu. saya akan menunjukkan sedikit apa sih MPI itu. Oh, boleh, silahkan Ibu. Ini produk ya. Jadi dibilang produk MPI yang sudah saya buat dan sudah saya aplikasikan, implementasikan di kelas waktu itu 11 Merdeka 2. Berjalan tidak Bu Sari suaranya? Berjalan, Mbak Ibu. Ya karena saya ikut membatik maka ada buffer ya apa sih ini namanya awal ini. Nah ini Bapak Ibu MPI itu ya tadi multimedia yang interaktif. Jadi di dalamnya ada teks, ada video yang bisa Bapak Ibu gunakan pada saat pembelajaran. Dan ini sangat disarankan sekali apabila memang ada penugasan ataupun memang tujuannya ingin membuat siswa kita lebih mandiri belajar. Ini anak-anak bisa interaktifkan di handphone mereka masing-masing di rumah. Jadi diharapkan anak-anak tidak hanya scroll TikTok atau sosmed atau chatting sama someone-nya, tapi tetap masih bisa belajar dengan kita memberikan MPI dan siswa bisa mengaksesnya di rumah. Baik, saya kita mengekspor MPI saya ya Bu Sari. Nah, biasanya Bapak Ibu di MPI itu kita harus ada tujuan pembelajaran dulu. Kebetulan tujuan pembelajaran layanan saya waktu itu adalah mengenai kesehatan mental. Jadi saya tuangkan di sini tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran di materi MPI ini adalah kalau yang ini memahami konsep kesehatan mental dan jenis-jenis mental illness-nya, kognitifnya, peserta didik konseling dapat memiliki sikap positif terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental dengan menggunakan teknik manajemen afektifnya, dan konseling mampu mengidentifikasi gejala mental illness dan tahu cara mencari bantuan jika diperlukan dengan menggunakan teknik self-management atau psikomotorik. Ini harapannya, tujuannya agar siswa bisa mempelajari materi di sini dengan media pembelajaran interaktif ini, capaian-capaian tersebut bisa didapat oleh anak-anak. Nah, di sini ada materi. Nah, kebetulan saya sama Bu Aulia itu sama, pembuatan MP itu banyak bisa melalui banyak aplikasi. Mungkin ada Pak Ajat juga di sini, nanti bisa sharing juga Pak Ajat. Nah, ini kami pakai aplikasi Genial. Nah, Bapak Ibu aplikasi Genially nanti bisa mungkin dipandu sedikit sama Bu Aulia. Ini sebenarnya Bapak Ibu dari Canva. Dari Canva kami embed di sini sehingga anak-anak tidak harus ke Canva, tapi anak-anak sudah bisa buka satu tempat, satu aplikasi.
Ada juga video inspirasi yang ini juga di-embed dari YouTube. Jadi Bapak Ibu, apalagi kalau kita punya video pembelajaran sendiri seperti Pak Ajat dan teman-teman yang lain, itu bisa diputar bahkan sampai dua juga bisa. Jadi ini saya ambil karena kesehatan mental, yaitu video inspirasi. Nah, di sini karena dia interaktif, anak-anak harus bisa kembali lagi kemana dia mau eksplor ini, menjelajahnya. Jadi dia bisa post-test, anak-anak bisa kuisis sendiri, dan kuisis ini latihan ya. Latihan ini bisa terjadwal, ataupun misalnya dia harus dikumpul saat ini juga bisa. Aduh, maaf ini saya pakai word wall Bapak Ibu. Jadi ada satu tadi Canva, yang ini saya pakai word wall-nya, atau bisa pakai aplikasi lain. Selanjutnya tetap saya pakai Canva ya, tapi bisa juga pakai aplikasi-aplikasi lain. Begitu Bapak Ibu perkenalan MPI itu seperti apa. Sebentar. 3 menit lagi ya Bu Ulan. Oh ya, baik. Saya mau putar video inspirasi, semoga terdengar. Baik, jadi MPI itu Bapak Ibu satu lagi, sinyal saya galak sekali. Jadi anak-anak bisa barcode Bapak Ibu. Jadi dia tidak mesti harus ada aplikasi yang di handphone dia, tapi dia melalui WhatsApp saja sudah bisa dia di play sama anak. Jadi sangat memudahkan anak-anak untuk belajar mandiri, lebih aktif, dan diharapkan anak-anak di rumah bisa menggunakan MPI ini, misalnya membahas kembali, belajar kembali materi, misalnya materi dari Bu Sari tadi pagi, di rumah dipelajari lagi, itu sangat membantu sekali. Habiskah waktunya Bu Sari? Masih Bu Ulan, 1 menit lagi, nggak apa-apa, silakan. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau pembuatannya, karena waktu kita tidak cukup, tapi bisa nanti saya berikan tutorial nanti di grup bagaimana cara membuat MPI, dan sangat mudah sekali. Saya memilih Genially, saya anggap Bapak Ibu mampu juga membuat MPI dari aplikasi Genially. Oh, satu lagi Bu Sari, saya lupa. Bapak Ibu mohon pada saat kita membuat multimedia pembelajaran interaktif, mohon lakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi dilihat kemampuan anak, dilihat juga situasi kondisinya, dan kebutuhan anak-anak kita sesuai dengan tahap perkembangan masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Reni Wulandari. Ibu Desi sudah bergabung, Bu Desi? Sudah, Bu Sari. Alhamdulillah, tadi sempat terbental, tidak apa-apa. Sudah siap Bu ya? Mungkin langsung saja ya Bu ya untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Indra Smidianti ya. Kepada Ibu Desi Indra Smidianti kami silahkan Ibu. Terima kasih Bu Sari. Sebentar saya izin share screen Bu. Ya Ibu. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah, alhamdulillah sudah Bu. Tinggal di full screen aja, tinggal diperbesar. Oke. Mohon maaf, ini tadi hujan, jadi jaringannya agak lumayan. Iya Ibu. Baik, saya mulai ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya Pun. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Adin Mirwan sebagai Duta Teknologi Lampung, Bapak Haji Idam Syah, Ibu Yeni Noviani, dan Ibu Risna Intiza yang telah
memberikan penguatan kepada kita dalam acara ini. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit berbagi ya Bapak Ibu tentang pembelajaran seru dan menyenangkan dengan TIK. Di sini saya sebutnya beruang metik Ibu-ibu. Oke, selanjutnya perkenalkan ini profil saya. Nama saya Desi Indra Smidianti. Saya dari SMP Negeri 26 Tulang Bawang Barat. Saya sebagai guru IPA. Saya juga guru penggerak nasional angkatan 9 dan sekarang sedang belajar di Pembatik level 4 sebagai sahabat teknologi 2024 Provinsi Lampung. Nah, baik Bapak Ibu yang melatar belakangi saya melakukan implementasi pembelajaran berbasis TIK yaitu tantangan saya yaitu motivasi belajar murid yang rendah. Hal itu terlihat dari murid yang suka mengantuk, merasa bosan dan kemudian ketika di akhir asesmen, ketika dilakukan asesmen itu nilainya itu di bawah KKM. Padahal tuntutan abad ke-21 itu pendidikan dituntut untuk dapat mempersiapkan murid dengan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas. Oke, di sini saya mengembangkan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis TIK, yaitu video pembelajaran. Mengapa video pembelajaran? Karena video pembelajaran itu adalah salah satu media pembelajaran berbasis TIK yang menarik, efektif, dapat menjadi alat yang berharga bagi peserta didik generasi milenial. Dengan memanfaatkan teknologi multimedia, konten video ini dapat didesain untuk meningkatkan keterlibatan dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam pada murid. Oke, selain itu mengapa video pembelajaran? Video pembelajaran ini saya coba kembangkan karena untuk memahami gaya belajar generasi muda. Yang pertama yaitu visual. Jadi generasi muda itu cenderung lebih menyukai konten visual yang menarik dan inovatif seperti infografis, animasi, dan video. Kemudian audiovisual. Audiovisual ini adalah kombinasi antara audio dan visual sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas pembelajaran. Kemudian interaktif. Konten yang memungkinkan interaksi dan umpan balik langsung akan memacu keterlibatan peserta didik. Dan video pembelajaran bisa mencakup ketiganya ini, Bapak Ibu. Nah, pada implementasinya saya mencoba mengimplementasikan video pembelajaran ini pada materi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan metode pembelajaran game-based learning, di mana media yang saya gunakan itu saya kombinasikan dengan puzzle ya, Bapak Ibu. Kemudian asesmennya saya kombinasikan dengan quizzes. Nah, ini adalah dokumentasi aksi saya pada saat implementasi. Oke. Maaf, jaringannya agak lambat. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melihat video yang saya kembangkan, video pembelajaran yang saya kembangkan, Bapak Ibu bisa scan barcode di sini karena videonya ini susah terbuka. Di sini ada videonya tapi susah terbuka karena jaringan. Bapak Ibu bisa men-scan barcode ini sehingga Bapak Ibu bisa melihat video yang saya coba kembangkan. Oke, selanjutnya dampak positif dari praktik baik yang dilakukan yaitu motivasi belajar murid meningkat, tingkat pemahaman murid juga meningkat, dan kompetensi abad 21 murid juga meningkat. Nah, bagaimana merancang video yang interaktif, video pembelajaran interaktif? Yang pertama, ada elemen interaktif, yaitu sertakan fitur-fitur interaktif seperti kuis, teka-teki, atau umpan balik langsung untuk meningkatkan keterlibatan. Bapak Ibu coba dalam video pembelajaran itu coba masukkan fitur-fitur interaktif, ada kuisnya, ada teka-teki, sehingga video pembelajarannya itu tidak membuat siswa mengantuk atau bosan. Kemudian durasi ideal video pembelajaran yang digunakan itu cukup 5-10 menit karena jika lebih, walaupun dia video pembelajaran yang interaktif, anak-anak yang cenderung kinestetik itu akan cenderung bosan, Bapak Ibu.
sama nelpon Rita juga ya sayangnya agak Nah, sinujik. selanjutnya gaya bahasa. Gunakan gaya bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh generasi muda atau mudah dipahami oleh peserta didik kita. Oh. Nah, video pembelajaran interaktif itu pada saat pembuatannya sebelum video berikan konteks dan tujuan pembelajaran untuk mempersiapkan peserta didik. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ketika membuat video pembelajaran untuk memasukkan tujuan pembelajarannya karena itu perlu sebagaimana murid tahu nih, oh video pembelajaran ini merupakan salah satu tujuan pembelajarannya ini, gitu. Kemudian selama video sertakan pertanyaan dan umpan balik interaktif untuk menjaga perhatian. Walaupun ketika kita bertanya di dalam video itu, walaupun kita tidak bisa mendapatkan umpan balik secara langsung, tapi ketika kita memberikan pertanyaan, maka peserta didik kita yang melihat video kita juga otomatis akan menjawab apa yang kita tanyakan. Kemudian setelah video, berikan konteks dan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik. Nah, penulisan naskah video pembelajaran itu diawali dengan identifikasi program, penyusunan sinopsis, penyusunan treatment, dan penulisan naskah. Nah, ini tips Bapak Ibu dalam pembuatan atau produksi video pembelajaran. Ini video pembelajarannya berbasis ponsel pintar ya Bapak Ibu, atau bisa kita buat menggunakan smartphone. Nah, yang pertama tata pengaturan pada aplikasi itu gunakan yang 720 sampai 1080 megapiksel, kemudian rekamannya jangan dibuat portrait ya Bapak Ibu, tapi dibuat landscape, kemudian atur posisi dan jarak kamera. Kemudian jangan menggunakan zoom pada kamera ponsel pintar. Jadi kalau menggunakan HP itu ketika mengambil gambar jangan dari kameranya yang di zoom ya Bapak Ibu. Kemudian kalau bisa usahakan menggunakan green screen atau latar belakang hijau, maksimalkan pencahayaan ruangan dan gunakan gawai tambahan untuk mendapatkan rekaman suara yang baik. Misalkan gawai tambahan itu seperti mikrofon yang bisa tersambung ke ponsel pintar kita. Oke, selanjutnya ada tahapan pasca produksi video pembelajaran, yaitu ada yang pertama editing, mixing, preview, revisi, dan distribusi. Untuk produksinya bisa menggunakan Canva, juga bisa menggunakan CapCut atau CapCut. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan coba mensimulasikan sedikit bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan Canva. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat familiar sekali dengan Canva ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa mulai membuat desainnya terlebih dahulu. 5 menit lagi ya, mohon maaf Ibu Desi. Oke, terima kasih Bu. Maaf. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih desainnya. Desain untuk membuat videonya. Misalkan saya pakai desain ruang kelas. Nah, Bapak Ibu bebas mau memilih ruang kelas yang mana, langsung kita klik saja. Nah, di sini kalau kita mau memasukkan elemen, tinggal tambahkan saja di sini, dan jika mau memasukkan videonya, kalau kita mau mempresent sendiri videonya Bapak Ibu, kita masuk di menu upload di sini. Nah, di sini ada video. Tinggal diklik saja, maaf. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, ini video saya yang gagal produksi. Nah, ini saya ingin mencontohkan saja bagaimana menghapus latar di belakangnya Bapak Ibu atau background-nya. Kita tinggal klik saja background remover di sini. Nah, kan sudah hilang. Kemudian kalau kita mau mengedit, di sini ada menu edit, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada menu edit. Jika kita mau memotong videonya atau mengedit animasinya atau yang lainnya, kalau mau memfilter juga ada di sini. Tinggal kita klik saja. Atau jika kita mau kita belum membuat rekaman, kita bisa merekamnya di sini Bapak Ibu. Klik record yourself. Sebentar. Nah, kita bisa langsung merecord apa yang ingin kita presentasikan di dalam video pembelajaran tersebut. Ini misalkan saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Desi. Gitu ya Bapak Ibu. Jangan lupa di save dan exit. Misalkan saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Desi. Oke, masih kalau di sini tandanya masih seperti ini berarti videonya masih diupload ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau mau diberi materinya atau apa, bisa ditulis di sini, bisa disesuaikan. 2 menit lagi ya Bu Desi. Oke Bu. Nah, Bapak Ibu, jika di dalam video kita mau kita masukkan video YouTube yang lain, misalkan kita mau menayangkan video YouTube, kita bisa klik bagian yang sini Bapak Ibu di apps. Di apps. Kemudian klik embed. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan link YouTube yang mau dimasukkan. Mana ini? Nah, di yang warna biru ini, kalau kita klik di sini ada tempat untuk sebentar. Untuk memasukkan link dari YouTube-nya Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu ingin memasukkan link kuisis, misalkan akan langsung dia simulasikan di sini untuk asesmennya, Bapak Ibu juga bisa membuka kuisisnya, kemudian link kuisisnya itu ditempel saja di sini, nanti di sini akan muncul. Begitu ya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan nanti bertanya di forum diskusi. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali materi dari Bu Desi. Terkadang kan Pak ini sangat membantu kita ya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di sekolah gitu. Baik, selanjutnya langsung saja untuk narasumber kita yang ketiga, Ibu Aulia Khairunnisa. Selamat malam Bu Aulia. Selamat malam Bu Sari. Apa kabarnya Bu Aulia? Kabar baik, kita sudah lama tidak berjumpa ya Bu ya? Iya Ibu, jumpa di ruang virtual ini Ibu. Iya, baik. Topik yang akan Ibu sampaikan ini adalah Arabitas ya, akronim dari Integrasi PBL dan Multimedia Interaktif untuk pembelajaran bahasa Arab yang inovatif ya Ibu. Ya. Iya, betul sekali. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kita saksikan penyampaian materi dari Ibu Aulia Khairunnisa. Pada Ibu Aulia Khairunnisa MPD, kami persilahkan.
Terima kasih kepada Ibu Sari. Saya izin share screen dulu ya. Iya, Ibu, silakan. Oh iya, Pak Idham, karena ada agenda lain, Bapak Idham izin lip Bapak Ibu. Boleh silakan Pak Idham. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Sehat selalu Pak. Selalu Pak. Ya. Ya, terlihat ya Bu Sari ya? Proses kayaknya belum masih double klik. Atau di layar Bapak Ibu ada yang sudah terlihat? Belum lagi proses. Belum masih proses Bu. Oke, kalau sekarang sudah? Belum Bu. Masih belum? Belum. Mungkin sinyal ya? Ya sinyal ya Bu ya. Tadi di itu baik, menunggu share screen-nya jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat nih. Sejahtera untuk kita semua, Tabi Pun. Iya Pun. Ya pun. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Ibu Rizna Intiza SHMH. Yang saya hormati, mungkin beliau tadi sudah keluar ya, Ketua MKKS Lampung Selatan Bapak Haji Ida Hamzah SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah saya yang paling cantik sedunia, Masya Allah, Ibu Yeni Noviani SPD. Kemudian Kiai Mirwan Saputra yang tadi mungkin sudah live duluan karena ada kegiatan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin, Allah beri kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual seperti ini gitu ya, bisa berbagi dan berkolaborasi, berbagi ilmu serta pengalaman yang telah Bapak Ibu lakukan. Baik, salawat beriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Semoga webinar kita hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, izin berbagi praktik baik Bapak Ibu. Saya melakukan Arabitas, Arabic. Halo, terdengar Bu Sari ya? Bapak Ibu yang lain? Terdengar, silakan Mbak, boleh dilanjut. Arabitas yaitu Arabic Interactive Learning System. Jadi integrasi PBL, Problem Based Learning, model pembelajaran Problem Based Learning, dan multimedia interaktif untuk pembelajaran bahasa Arab yang inovatif. Ini punya saya belum besar ya Bu Sari ya? Bu, silakan di full screen kan Bu, belum terlihat full. Ya, baik. Bapak Ibu, saya adalah guru bahasa Arab dari SMA Negeri 1 Katipung, Lampung Selatan. Jadi berawal dari keresahan saya sebagai guru bahasa Arab yang kebetulan alhamdulillah pemerintah kasih bahasa asing ya, satu minggu itu 1 pekan ada 5 jam pelajaran. Jadi banyak latar belakang siswa dari SMA Negeri 1 Katipung itu
dari mereka bukan dari lulusan pondok pesantren atau madrasah sanawiyah, sehingga banyak dari siswa-siswa saya itu kesulitan sekali untuk belajar bahasa Arab. Bahkan ada beberapa yang masih sulit ketika membedakan huruf hijaiyah. Sehingga tantangan saya dalam pembelajaran bahasa Arab adalah kadang-kadang siswa saya merasa bahwa bahasa Arab itu seringkali dianggap sulit gitu, sulit sekali. Kemudian menganggap bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang monoton gitu ya, pembelajaran yang sangat monoton. Kemudian juga banyak siswa yang kesulitan memahami tata bahasa. Sehingga akhirnya saya mendapatkan tantangan untuk bahwa siswa-siswa harus mempunyai kebutuhan inovasi dalam pembelajaran. Sehingganya saya mengambil media pembelajaran interaktif yang diintegrasikan dengan pendekatan berbasis masalah menggunakan metode problem based learning. Atau tadi yang sering Ibu Bulan bilang ya MPI. MPI itu apa sih gitu ya. Jadi MPI itu adalah pendekatan pembelajaran menggunakan teknologi dengan interaksi aktif siswa dalam proses belajar. Jadi Bapak Ibu dalam MPI itu bisa mengkombinasikan antara video, foto gitu ya, podcast, grafik, gambar dan lain sebagainya gitu. Kemudian saya integrasikan terhadap problem based learning, yaitu model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif siswa dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Kenapa saya mengambil model pembelajaran berbasis masalah? Karena anak-anak itu ketika mendapatkan kosakata baru atau mufrodat, kalau dalam bahasa Arab ya disebutnya mufrodat gitu ya, anak-anak itu akan lebih ingatannya akan lebih tajam ketika dikaitkan dengan kegiatan atau kegiatan apa ya, aktivitas mereka sehari-hari gitu. Jadi saya mengintegrasikan media pembelajaran interaktif itu dengan pendekatan berbasis masalah. Kemudian saya membuat ini Bapak Ibu, pembelajaran interaktif. Ya, Bapak Ibu, ini saya gunakan di SMA fase F di kelas 11 ya. Materinya adalah isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk gitu. Sebelum saya melakukan pembuatan MPI ini gitu, saya itu melakukan asesmen terlebih dahulu supaya bisa mengetahui bahwa siswa-siswa saya itu punya gaya belajar yang berbeda-beda gitu. Sehingga dalam MPI yang saya buat itu di situ dituangkan dalam bentuk video, audio, visual, kinestetik, mereka ada game di situ, sehingga semua gaya belajar siswa dapat terpenuhi. Bapak Ibu bisa scan ini pembelajaran interaktif, media interaktif yang saya buat bisa di scan di situ. Dalam pembuatan MPI ini saya menggunakan aplikasi utama yang sama seperti bulan tadi, yaitu Genially. Sebenarnya untuk pembuatan MPI itu banyak sekali aplikasinya gitu ya. Cuma untuk saya yang sebagai pemula, pembelajar pemula gitu ya, saya lebih nyaman ketika menggunakan Genially karena dapat mudah sekali untuk dipelajari. Kemudian di dalam Genially juga saya melakukan aplikasi tambahan Bapak Ibu, seperti Canva yang tadi sudah diajarkan oleh Ibu Desi. Saya rasa tentu banyak dari Bapak Ibu yang sudah paham ya, atau sudah familiar, atau bahkan sudah ada yang expert dalam Canva gitu ya. Kemudian di situ juga ada YouTube, dan saya mengambil asesmen atau penilaiannya dengan menggunakan Wordwall. Wordwall itu tampilannya lebih menarik Bapak Ibu dari quizzes. Kan kita biasanya familiarnya dengan quizzes ya. Jadi kalau di Wordwall itu aplikasinya lebih menarik bagi anak-anak gitu. Selanjutnya, nah ini Genially Bapak Ibu. Di dalam Genially itu tadi sudah dijelaskan sedikit ya oleh Ibu Wulan. Jadi kita bisa insert ya, memasukkan gambar yang kita buat melalui Canva ke Genially gitu. Bisa dimasukkan
juga bisa memasukkan link YouTube gitu. Kalau Bapak Ibu mau memfasilitasi siswanya yang punya gaya belajar audio gitu ya, Bapak Ibu bisa memasukkan podcast di situ dengan hanya menambahkan link podcastnya seperti itu. Mohon maaf Bu Aulia, 5 menit lagi. Ya. Baik. Ini langkah-langkah penerapan yang saya ajarkan kepada siswa-siswa di SMA Negeri 1 Katimbung, sama sintaknya seperti PBL pada umumnya gitu ya. Yang pertama orientasi terhadap masalah. Yang pertama saya kasih mereka video percakapan dalam bahasa Arab gitu ya, masalahnya gitu. Kemudian anak-anak bisa mencari kata mana yang paling banyak muncul dalam video tersebut. Kemudian mengorganisasikan pembelajarannya. Anak-anak bisa mengidentifikasi, oh ternyata kata-kata yang banyak muncul adalah kata tunjuk gitu. Kemudian menyelidiki masalah dan mengumpulkan data. Nah, kemudian saya memberikan MPI yang telah pada siswa sehingga siswa lebih interaktif lagi dalam belajar. Jadi dalam MPI tersebut anak-anak bisa langsung bermain game, kemudian bisa mencari materi ya. Jadi bisa menonton YouTube juga di situ. Setelah itu anak-anak mereka kan dalam kelompok ya, kelompok diskusi memaparkan solusi, yaitu anak-anak membuat kembali kalimat dalam bentuk isim isyarah gitu. Setelahnya menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ini didiskusikan dan dipresentasikan di depan teman-temannya. Seperti itu. Kemudian hasilnya siswa saya terlihat ya, setelah belajar bahasa Arab tersenyum gitu ya. Jadi hasilnya adalah siswa lebih mudah memahami penggunaan isim isyarah dan mampu menerapkannya dalam berbagai konteks gitu. Kemudian siswa lebih aktif dan kolaboratif dalam pembelajaran. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi untuk mengakses MPI ini tidak terbatas waktu selama siswa-siswa itu atau Bapak Ibu masih mempunyai link tersebut gitu. Dan dimanapun dan kapanpun masih bisa mengakses MPI tersebut. Begitu Bapak Ibu, nanti kita bisa saling sharing dan kolaborasi. Terima kasih Bu Sari. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Aulia. Materi yang sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengintegrasikan tadi media pembelajaran interaktif atau disebut MPI dengan metode problem based learning tadi ya. Ini dengan mapel Bu Aulia ya, sangat luar biasa bahasa Arab. Pengen belajar nih bahasa Arab sama Bu Aulia. Masya Allah. Boleh nanti ke SMA 1 Katimbung ya Bu? Siap Bu, siap. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya ini narasumber kita yang terakhir ya, Ibu Aditya Septiarini SPD dari Satu Atap ya Bu ya, Tulang Bawang Barat. Apa kabar Bu Aditya Septiarini? Baik, Bu Sari. Gimana kabarnya Bu Sari? Alhamdulillah baik. Sudah siap ya Ibu ya untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa? Iya. Ya, baik langsung saja ya kita saksikan ya topik yang akan disampaikan ini adalah penerapan pembelajaran diferensiasi integrasi dengan MPI ya Ibu ya. Ya, baik langsung saja ya. Kita saksikan ya penyampaian materi dari Ibu Adit. Kepada Ibu Adit kami silahkan. Terima kasih Bu Sari. Sebelumnya Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan link MPI saya di kolom chat. Boleh diakses sambil mendengarkan saya memaparkan materi. Izin Bapak Ibu untuk share screen. Oh baik Ibu Yeni, silakan karena Ibu Yeni ada agenda atau kegiatan yang lain, beliau izin lead. Silakan Bu Yeni. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sati. Oke, sudah masuk belum Bapak Ibu ya?
Masih proses, Bu. Proses. Oke. Udah ya. Udah, sudah masuk. Tinggal di full screen kan. Sebelumnya Bapak Ibu, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Iya, Pun. Selamat malam. Yang saya hormati para keynote speaker ya, ada Ibu Risna, Kacapdin Pendidikan Provinsi Lampung, ada Adin Mirwan Saputra sebagai Duta Teknologi Provinsi Lampung tahun 2019, ada Bapak Haji Hamzah, Ketua MKKS Lampung Selatan, kemudian ada Ibu Yeni Noviani, Kepala SMA Negeri 1 Patibung. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Kalau tadi Bu Sari membukanya dengan pantun, saya juga mau buka dengan pantun, boleh ya Bu Sari? Boleh sekali Ibu, silahkan. Yes. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu. Siap Ibu Adi. Siap. Seperti kopi pahit di malam hari. Cakep. Menyemangati tubuh dan pikiran kita. Webinar hari ini adalah sumber inspirasi. Semoga kita semakin bersemangat. Amin. Semangat semuanya Bapak Ibu. Saya lanjut untuk menampilkan sebentar. Sudah masuk ya Bu Sari? Sudah Bu. Oke. Hari ini saya melaporkan praktik baik yang saya beri nama adalah Batik Sidanu, di mana Batik Sidanu ini adalah akronim dari berbagi praktik baik, implementasi pembelajaran diferensiasi terintegrasi multimedia pembelajaran interaktif Sidanu, yang linknya udah saya bagikan Bapak Ibu di kolom chat. Batik Sidanu ini atau media MPI Sidanu ini diruntukkan untuk fase D, ilmu pengetahuan alam. Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya mengenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Aditya Septiarini atau biasa dipanggil Tia. Saat ini saya adalah seorang guru IPA, mengajar di SMP Negeri 1 Atap 4 Tulang Bawang Barat. Posisi diri saya saat ini adalah guru penggerak nasional, ketua komunitas belajar Satap Tubaba, kemudian saya adalah tim bergema bergerak bersama penggerak komunitas Provinsi Lampung, sekretaris PGRI Cabang Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian saat ini posisi saya di sini di depan Bapak Ibu, di depan layar Bapak Ibu ini adalah sahabat teknologi tahun 2024. Berangkat dari situasi awal, maaf ya Bapak Ibu, ini sinyalnya agak susah karena di sini lagi posisinya hujan. Berangkat dari situasi awal, berangkat dari situasi awal di mana kondisi awal peserta didik saya bersifat heterogen, yaitu gaya belajarnya maupun kemampuan belajarnya. Kemudian sekolah saya ini ada di ujung utara Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bu, Pak, berbatasan dengan Sungai Tulang Bawang. Jadi untuk akses internet itu sangat rendah. Kebetulan di area sekolah, di desa sekolah itu kesulitan untuk mengakses internet, tapi ada, tapi rendah gitu, daya aksesnya. Kemudian anak-anak motivasi belajarnya peserta didik itu menurun dan dirasa butuh penyegaran atau inovasi dalam pembelajaran. Kemudian tantangan yang saya hadapi tentu saja dari yang awal, situasi awal yang sudah saya jelaskan di sini, tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama sinyalnya rendah. Sinyal yang ada di desa kami masih sangat sulit terjangkau, kemudian kurangnya antusias peserta didik
merasa peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Tadi dilihat Bapak Ibu di video yang sebelumnya, anak-anak itu sering tidur di kelas. Setelah saya tanya itu banyak terjadi akibat sinyal rendah tadi. Nanti akan saya paparkan di bagian perencanaan. Baik, ini adalah kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang saya lakukan adalah pertama perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah implementasi. Di sini ada barcode Bapak Ibu, barcode MPI Sidanu yang sudah saya bagikan linknya melalui kolom chat. Itu bisa Bapak Ibu buka atau Bapak Ibu scan barcode di sini. Oke. Ini adalah tampilan Sidanu atau sistem peredaran darah manusia. Nanti saya akan tampilkan Bapak Ibu setelah presentasi saya ini ya Bapak Ibu. Bagian perencanaan, saya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dari gaya belajar dan kemampuan awal peserta didik. Di sini saya mendapatkan bahwa anak-anak di dalam kelas saya, khususnya kelas 8, yang akan saya lakukan implementasi MPI Sidanu ini memiliki gaya belajar yang beragam. Ada gaya belajar visual, ada kinestetik, dan ada auditory. Nah, setelah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, saya berbincang dengan peserta didik bergantian, Bapak Ibu. Jadi, saya meluangkan waktu karena kebetulan di sekolah saya tidak ada bimbingan konseling. Jadi, saya wali kelas 8, sehingga saya berbincang kepada peserta didik saya terkait tentang identifikasi yang saya lakukan tentang kebutuhan peserta didik dan bagaimana harapan peserta didik pada pembelajaran. Di sini juga saya mendapatkan hal yang sebenarnya yang tadi saya ceritakan, ada sesuatu yang terjadi. Ternyata anak-anak yang sering ngantuk di kelas ini, dia sering melakukan main games di luar desa kami, di luar desa yang ada di sekolah kami. Jadi sekolah kami ada di desa Toto-Wonodadi. Mereka sering melakukan main game, itu menyempatkan waktu malam hari untuk bermain di desa sebelah gitu. Karena sinyal internet yang ada di desa sebelah itu lumayan cukup baik. Jadi ketika sekolah mereka lelah untuk bermain, lelah untuk belajar karena ngantuk, udah bawaannya ngantuk ya Bapak Ibu. Kemudian di sini setelah saya berbincang dengan peserta didik, saya berbincang dengan kepala sekolah. Nah, di sini saya berbincang dengan kepala sekolah untuk menyampaikan dan memaparkan apa yang sudah saya temukan ketika saya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan berbincang kepada peserta didik. Saya sampaikan dan dengan kepala sekolah saya berdiskusi bagaimana baiknya untuk pembelajaran saya ke depannya. Setelah itu saya juga melakukan pembincangan kepada rekan sejawat. Di sini saya menggunakan fasilitas komunitas belajar Sataptubaba secara offline Bapak Ibu. Jadi komunitas Sataptubaba saya ini secara luring terjadwal kegiatannya di sekolah dan terjadwal juga kegiatannya untuk mengadakan tatap maya begitu. Nah, untuk berbincang dengan rekan sejawat ini saya menggunakan komunitas belajar kami, di mana di sini saya berdiskusi bagaimana saya harus melakukan pembelajaran supaya semua kebutuhan peserta didik dan apa kebutuhan mereka terpenuhi gitu. Dari situ saya muncullah ide dari hasil ngobrol sama teman-teman, muncullah ide untuk membuat MPI Sidanu ini. Nah, di MPI Sidanu dalam perencanaan tahap yang kelima yang saya lakukan adalah pemilihan media dan aplikasi yang cocok. Di sini karena saya merasa kurang sinyal internet atau akses internet yang ada di sekolah kami, maka saya menggunakan Articulate Storyline dengan pertimbangan hasil MPI saya bisa diakses secara offline, begitu ya Bapak Ibu. Nah, Canva dan YouTube saya gunakan untuk aset MPI yang akan saya buat, begitu Bapak Ibu. Nah, dalam pelaksanaan ini saya menggunakan
pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan problem based learning atau PBL. Nah, di sini sama sintak-sintaknya Bapak Ibu. Yang pertama yang saya lakukan adalah pendahuluan, di mana saya berdoa, memotivasi, persepsi, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian, tahap yang kedua adalah saya memberikan MPI Sidanu. Penyajian Sidanu sebagai media pembelajaran membantu saya dalam memproses diferensiasi konten. Jadi di sini MPI Sidanu saya gunakan sebagai diferensiasi konten, di mana di dalam MPI Sidanu terdapat berbagai konten yang dibutuhkan anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah sintaknya dalam PBL. Yang pertama adalah diorientasikan masalahnya, siswa diorientasikan masalah dan dibentuk kelompok heterogen dan mulai berdiskusi. Di sini setelah dibentuk kelompok, mereka diorientasi pada masalah, kemudian kita bimbing dalam penyelidikan, di mana guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan penyelidikan, baik dalam bahan ajar yang di MPI Sidanu ataupun buku teks pembelajaran yang mereka miliki. Kemudian pelaksanaan yang kelima adalah menyajikan hasil karya. Yang keenam, saya melakukan umpan balik terhadap MPI Sidanu dan bagaimana refleksi pembelajaran pada hari itu. Ini adalah testimoni dari peserta didik. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali. Perkenalkan, nama saya Eko Septiani. Kebutuhan saya sebagai peserta didik sudah terpenuhi sehingga materi yang sudah disampaikan saya mengerti. Perkenalkan, nama saya Delita Fernanda. Pembelajaran dilakukan jika sesuai kebutuhan. 5 menit lagi ya, Bu Adit. Oke, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu, saya berbagi praktik baik yang dilakukan secara tatap muka dan tatap maya, yang saya beri nama adalah rubah pola atau ruang berbagi dan kolaborasi. Di mana tatap muka ini saya lakukan secara rover dari satu komunitas ke komunitas lain, dilakukan dari satu sekolah ke sekolah lain, sedangkan tatap maya saya lakukan dengan kuliah WhatsApp dan webinar. Ini adalah salah satu testimoni dari peserta praktik baik. Saya Rizky, setelah saya mengikuti praktik baik yang telah disampaikan oleh Surya, saya merasa senang, happy, dan semoga apa yang telah disampaikan Surya dapat saya manfaatkan dalam pembelajaran saya matematika. Terima kasih. Oke. Refleksi dari kegiatan secara garis besar, refleksi saya terhadap pembelajaran diferensiasi terintegrasi dengan MPI Sidanu. Yang pertama adalah saya merasa pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif. Di sini saya mendapatkan umpan balik ini dari teman-teman atau peserta didik itu sekitar 80%, Bapak Ibu. Kemudian adanya peningkatan antusiasme dan motivasi siswa, ini saya dapatkan untuk kedua hal ini dari peningkatan antusiasme dan pemahaman materi yang lebih mendalam, ini saya dapatkan hasilnya ada peningkatan sekitar 60% dari hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan melalui asesmen formatif. Kemudian dari refleksi kegiatan yang sudah saya lakukan untuk komunitas belajar dan berbagi atau yang saya sebut dengan rubah pola, di sini saya mendapatkan refleksi bahwa saya dapat memberikan ide atau gagasan terkait penggunaan TIK dalam pembelajaran berdiferensiasi kepada teman-teman guru, baik secara tatap muka maupun tatap maya. Terima kasih atas perhatiannya, tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya tampilkan terlebih dahulu. Sebentar, saya tampilkan dulu. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya tampilkan dulu MPI Sidanu dari tadi Bapak Ibu. Saya cerita tentang MPI Sidanu, tapi belum saya tampilkan MPI Sidanunya. Oke. Ini adalah MPI Sidanu sebentar lagi.
Ini adalah MPI Sidanu. Selamat datang di multimedia pembelajaran interaktif. Perkenalkan, nama saya Sidanu. Sistem peredaran darah manusia. Silakan tekan tombol start untuk memulai. Oke, di sini Bapak Ibu, kenapa disebut dengan multimedia pembelajaran interaktif seperti yang sudah dijelaskan Bu Ulan tadi, bahwa ini dapat memberikan interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Sehingga untuk masuk ke dalam aplikasi ini, maka peserta didik atau penggunanya harus menggunakan tombol-tombol yang ada di sini. Nah, kalau kita pencet tekan klik yang di start, maka kita akan masuk ke dalam halaman utamanya. Ya, di sini saya tulis nama saya, kemudian saya tulis referensinya, saya simpan. Nah, di dalam MPI saya, Bapak Ibu, di sini saya membuat beberapa menu utama. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, quote, ayo berlatih, info pengembang, dan referensi. Saya tunjukkan, Bapak Ibu, di mana saya meletakkan diferensiasinya. Saya meletakkan diferensiasi konten ada di materi pembelajaran. Ketika kita klik materi pembelajarannya, maka anak akan memilih sumber belajar kegemarannya. Entah itu bahan bacaan, atau video, atau rekaman suara. Di dalam bahan bacaan ini, mereka dapat mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya. Bahan bacaannya. Sudah habis, Bu Adit. Oke, sebentar lagi ya, Bu Sari. Sebentar saya close. Ya. Kemudian ini video, jadi untuk anak-anak yang visual audio visual bisa menggunakan video, atau anak yang audio murni bisa menggunakan rekaman suara. Jadi saya menggunakan diferensiasi konten melalui pilihan sumber belajar kegemaran ini. Jadi anak-anak bisa menggunakan sesuai dengan gaya belajarnya. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri, tapi sebelum saya akhiri, jika tadi saya buka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun ya Bapak Ibu. Malam telah tiba, waktu berharga, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Praktik baik sudah saya bagikan bersama untuk kemajuan kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aditya dengan batik Sidanunya yang sangat luar biasa sekali. Boleh tadi saya lupa nyapa-nyapa teman Bapak Ibu sekalian, asalnya dari mana saja ya? Coba diketik di kolom chat Bapak Ibu. Saya mau sapa-sapa nih. Ada nggak dari luar Lampung? Atau dari Lampung semua, atau ada dari Tulang Bawang Barat, atau Lampung Selatan. Coba boleh diketik di kolom chat Bapak Ibu. Dari mana ya? Oh, Ibu Reni Wulandari, Jati Agung. Pak Arif Laksono, Kalianda, salam kenal Bapak. Ada di luar Lampung Selatan, Masya Allah Bu Desi, itu Bapak. Oke, Bu Eni Setiawati, rekan sejawat dari SMK Negeri 1 Katibung. Terima kasih Bu Eni sudah bergabung. Ada yang dari luar Lampung? Bapak Ibu yang dari luar Lampung? Ada dari Muara Enim tuh Bu. Masya Allah, Muara Enim. Selamat malam Ibu. Ibu siapa yang dari Muara Enim nih? Ibu Boleh di Hartika. Ibu Hartika. Ya, mohon maaf Bu, saya Atik Sartika, saya dari Kabupaten Muara Enim. Masya Allah, kita satu daerah Ibu. Saya dari Kabupaten Lahat, Ibu. Oh iya. Salam kenal ya Ibu Atik Sartika. Ya Bu. Yudhistia, Ibu Siti Munawaroh, selamat malam Ibu. Masya Allah, jadi ada di luar Lampung ya Bapak Ibu ya. Tadi katanya ada yang dari Papua juga ya Bu Adit ya tadi ya? Iya, tadi ada yang chat saya katanya dari Papua, jangan kemalaman Bu Sari. Oh, Masya Allah, enggak, kita usahakan tidak malam-malam.
Di sini ada kepala sekolahnya Bu Desi nih. Iya, pembelajaran ini sangat luar biasa. Jadi ini nggak berasa nih sudah pukul 20 ya Bu. Ya. Ada kepala sekolah Bu Desi itu. Bu Sari. Ada kepala sekolahnya Bu Desi. Kepala sekolah Bu Desi ya, Ibu Narmi Utami. Ibu Narmi Utami. Oh, Bu Narmi Utami, selamat datang Ibu, selamat bergabung. Masya Allah, salam kenal Ibu. Dari kepala sekolah Ibu Aditya ada? Nggak ada, Bu Sari. Oh, masa nggak apa-apa. Tapi rekan-rekannya dari Papua mendukung tuh, Bu. Sangat luar biasa sekali tuh, Bu. Dan kami di sini ada Pak Jusami, jadi kepala sekolah kami lagi ada di TKP. Oh, Masya Allah, ya. Baik. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Keempat narasumber kita sudah menyampaikan materinya dengan keunggulan masing-masing. Ada si Batik Danu, Bu Aulia dengan MP integrasi dengan PBL, ya dengan tadi Bu Desi dengan Canva-nya, Bu Reni dengan tadi ada bahasa Jineli ya. Nanti boleh berbagi nanti ya, Bu Reni Wulandari ya, sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah acara kita buka forum diskusi ya. Diskusi boleh yang mau bertanya dipersilahkan atau kasih tanggapan silahkan juga, berkenalan pun boleh diperbolehkan ya. Jika ingin bertanya silahkan raise hand Bapak Ibu kepada narasumber kita, keempat narasumber kita. Saya persilahkan. Atau boleh juga Bapak Ibu kalau tidak raise hand boleh tulis di kolom chat ya pertanyaannya. Asal dari mana, instansinya dari mana, dan pertanyaannya apa. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah mengerti semua nih kayak. Silakan Bapak Ibu, boleh bertanya Bapak Ibu terkait dengan materi-materi yang disampaikan kepada dari ibu-ibu narasumber yang sangat luar biasa ini. Ada ini kata ini ada door prize-nya ada di akhir acara nanti kita kasih door prize. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh raise hand Bapak Ibu atau silakan ketik di kolom chat, silakan boleh. Oke, Ibu Yudhistia Evalani dari SMA Negeri 1 Katibung. Silakan Ibu, boleh bertanya. Baik, terima kasih silakan kepada Ibu Sari Oktavia selaku moderator. Baik, terima kasih. Izin bertanya Ibu serta Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada malam hari ini, terkhusus kepada 4 narasumber yang hebat-hebat sekali menurut saya. Dari keempat narasumber tersebut sangat menginspirasi saya sebagai guru, khususnya saya sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Katibung. Sebenarnya ini ada pertanyaan sekaligus nanti minta bantuannya kepada narasumber ini. Dan yang paling terdekat narasumbernya kebetulan dari SMA Negeri 1 Katibung juga ada Ibu Reni Wulandari dan Ibu Aulia. Nah, begini para ibu-ibu narasumber, saya kan guru fisika ya di SMA Negeri 1 Katibung. Nah, kalau hanya mengajar dengan cara menjelaskan materi di papan tulis itu kurang lebih sangat monoton ya. Nah, saya melihat dari video-video dan juga penjelasan materi dari ibu-ibu narasumber yang sudah disampaikan itu sangat menarik sekali, sangat menginspirasi saya untuk mengikuti Bapak Ibu sekalian yang hebat-hebat di sini. Nah, mungkin nanti kalaupun tidak secara online, boleh secara langsung ya kepada Ibu Reni Wulandari dan juga Ibu Aulia Horinisa untuk mengajarkan saya menggunakan media pembelajaran interaktif dari mulai Geniali, kemudian maaf kalau salah sebut, ya betul ya, Geniali, kemudian ada Wordwall tadi. Nah, itu nanti saya minta tolong untuk dibantu diajarkan menggunakan media-media pembelajaran yang sangat keren dan inspiratif itu. Mungkin cukup begitu aja Ibu Sari. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Saya akhiri, terima kasih. Sama-sama Bu Yudhistia Evalani dari SMA Negeri 1 Katibung ya Ibu ya, sangat luar biasa sekali. Nanti atau langsung tanggapan dari Bu Aulia atau Bu Reni Wulandari, silakan untuk tanggapin pertanyaan dari Ibu Yudhistia Evalani.
Ya baik, terima kasih Bu Eva, sehat selalu, tambah cantik Bu Eva. Terima kasih Bu. Ibu Ulan juga cantik sekali. Ya, terima kasih juga. Itu sebenarnya sudah difikirkan, sudah dischedulekan sama Ibu Rufi. Terima kasih sebelum Bu Eva minta itu sudah dipikirkan sama Ibu Waka Kurikulum kita bahwasannya nanti kita bisa buat apa bareng-bareng ya, praktek baik bareng-bareng. Andai kata tuba batu dekat, mungkin nanti Mbak Adit sama Mbak Desi ini bisa kita undang juga, tapi karena jauh mungkin nanti bisa via Zoom juga ya. Kita undang juga nanti ibu-ibu hebat dari Tubaba ini ya. Sudah di ACC Bu Eva, insya Allah tinggal nunggu waktunya ya. Baik, terima kasih. Baik, berarti tinggal dijadwalkan saja ya Bu Reni ya. Iya, benar. Langsung praktik baik yang kesekian di SMA Negeri 1. Sangat luar biasa sekali. Gitu ya Bu Yudhistira Pelani, terima kasih. Baik, itu ada raise hand. Ibu Rufi sedang raise hand. Dipersilakan Bu Rufi. Baik, terima kasih Bu Sari yang cantik. Masya Allah, tabarakallah, malam ini sangat bersinar Bu Sari ya. Terima kasih Ibu. Coba ditanya sama semua semua peserta di sini. Bu Sari ini sangat bersinar malam hari ini. Masya Allah, shiny Bu ya. Shiny. Silakan. Saya buka video lah, walaupun nggak lagi cantik ini ya. Masya Allah, selamat untuk Bu Reni, Bu Aulia, Bu Desi, salam kenal, Bu Aditya, dari Tulang Bawang semua ya. Luar biasa dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan kita yang ada di sini tertular ilmu dan semangatnya. Mau nanya, belum ada yang ditanya sih. Cuma mengucapkan terima kasih saja atas ilmu yang diberikan pada malam hari ini. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Wulan, bahwa nanti kita tunggu berbagi praktik baiknya, aksi nyatanya. Sudah kita jadwalkan. Nanti yang pinter nggak hanya 1, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya, tapi semua orang, semua guru, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk peserta didik kita. Sukses ibu-ibu semua, Sri Kandi SMA Ketibung, dan yang dari Tulang Bawang tadi dari SMP 1 Atap dan SMP Negeri 26 ya, Bu Desi dan Bu Aditya. Iya. Selamat sekali lagi, terima kasih ilmunya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Rufi. Silakan Bu Aulia atau Bu Reni atau Bu Adit, Bu Desi, silakan menanggapi. Ya, terima kasih Bu Rufi. Sehat selalu buat Bu Rufi, buat teman-teman yang lain juga. Boleh nambahin sedikit Bu Sari? Ya, silakan Bu Adit. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Rufi karena kami sudah difasilitasi dari SMK ya, SMA Bu, SMA 1 Ketibung Bu. Moderatornya aja dari SMK ini. Tapi alumni SMA 1 Ketibung juga, alumni guru. Banyak dari SMA Negeri 1 Ketibung ini, jadi audiensnya lumayan. Buat saya pesertanya sudah memberikan waktu hari ini tuh sudah apresiasi yang paling besar deh dari saya. Terima kasih Bu Rufi. Sama-sama Bu. Ini kalau nggak malam Jumat lebih banyak lagi Bu, karena malam Jumat jadi ada yang banyak jadwal yasinan ini. Ya sebenarnya ada yang ikut yasinan, ada yang jadi tuan rumah yasinan gitu. Ya, di jadi mohon PMM maaf kalau kurang maksimal ini. Banyak Bu. Ada sekitar hampir 200 yang daftar, tapi ini yang partisipannya hanya 50, mungkin lupa atau bagaimana. Iya. Mudah-mudahan tetap manfaat ya Bu ya. Insya Allah Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Adit. Atau ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu. Boleh juga berbagi praktik baik Bapak Ibu. Jadi bukan hanya narasumber, kami juga mungkin kalau ada seandainya materi-materi yang terbarukan gitu, boleh kok sharing-sharing di sini. Ini forum diskusi ya Pak Ibu. Jadi kita bebas mau membahas apa aja silahkan. Mau membahas terkait materi yang disampaikan keempat narasumber lebih baik atau lebih bagus.
Tadi saya lihat Pak Arif Laksono ya. Mana ya Pak Arif tadi ya? Sepertinya sudah tip ya. Ini ada yang DM nih Bu, ada yang direct. Mana? Ada yang chat ya? Oke. Minta bikin storyline-nya bagaimana? Atau mungkin ada link tutorial bikin storyline. Oke, nanti ya boleh langsung dijawab mungkin Ibu Adit? Oke. Atau tutorial langsung? Mana nih bapaknya nih? Kayak ini bapak apa ibu ya namanya ini? Mana ya? Kok saya nggak kelihatan nih? Ya dia direct ke saya Bu. Oh chat pribadi ya Bu? Chat pribadi di. Oh Masya Allah chat pribadi. Bapak atau ibu ya nanti bisa nanti kita jadwalkan ya Bapak Ibu untuk pembuatan articulate storyline karena kalau untuk sekarang yang waktunya sedikit itu saya agak kesulitan untuk trialnya karena kalau untuk storyline itu harus membuat aset dulu Bapak Ibu. Makanya saya menggunakan Canva itu sebagai salah satu cara saya untuk menginventariskan aset yang saya perlukan. Jadi sebelum kita buat di articulate storyline, kita harus Oke Bu Risna, Assalamualaikum, izin pamit Bapak Ibu ya Bu Risna. Terima kasih. Silakan Ibu, terima kasih Terima banyak. kasih Bu, terima kasih sehat Terima selalu kasih Ibu. Bu Risna, sehat selalu Ibu. Bu Risna. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya untuk di komunitas belajar kami yang di Satu Beban nanti dalam waktu dekat ini saya jadwalkan bagaimana pembuatan dari video pembelajaran, MPI menggunakan Geniali dan MPI menggunakan AS3 ataupun MPI menggunakan Canva. Nanti kita jadwalkan dalam waktu dekat ya Bapak Ibu ya. Iya. Mungkin nanti boleh bergabung di grup tadi ya, di sama Bu Adit tadi ya, Bapak Ibu kalau nanya-nanya secara offline juga boleh, online nanti di luar ini juga silahkan ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti boleh ini ke saya, nanti masuk ke komunitas belajar kami aja, nanti dalam waktu dekat ini saya jadwalkan untuk webinar ataupun workshop untuk kegiatan pembuatan MPI ataupun yang lainnya. Iya, gitu ya Bu Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu, atau ada yang mau bertanya lagi atau tanggapan? Masih dibuka nih satu sesi lagi? Atau sudah cukup? Audiensnya nih banyak kegiatan. Ini ada yang nge-DM lagi nih ke saya, maaf Ibu, link daftar hadirnya tidak bisa diakses. Bapak Ibu bisa diakses, coba dilihat lagi pengaturan dari Google-nya ya Bapak Ibu, karena saya sudah bisa diakses dan insya Allah dalam waktu kurang lebih 5 menit nanti sertifikatnya masuk ke email Bapak Ibu sekalian. Begitu ya, kami tidak membuat revisi nama ya Bapak Ibu, jadi pastikan nama yang diinput dan jika mau menggunakan gelar itu adalah nama yang dengan susunan kata yang benar dan ejaan yang benar. Gitu aja Bu Sari. Oh gitu ya Bu ya, nanti boleh lanjutkan lagi di forum diskusi melalui via WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Tapi saya belum mendengar suara Bu Desi ya. Bu Desi, mana Bu Desi? Masih hadir, Bu. Oh, masih hadir. Coba Bu Desi, boleh kalau mau menyampaikan tanggapan atau ucapan terima kasih dan sebagainya, saya persilakan pada Bu Desi. Terima kasih atas waktunya Bu Sari. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada audiens berapa ini? Masih ada 53 audiens yang bertahan sampai sekarang. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan di sini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, walaupun sekecil apapun perubahan yang kita lakukan untuk anak-anak di kelas, mudah-mudahan itu akan membuat anak-anak kita jadi lebih bersemangat, motivasinya meningkat, dan ada perubahan yang lebih baik ke depannya. Itu saja Bu, terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Desi. Sepertinya keempat narasumber sudah sangat aktif Bapak Ibu ya dalam menyampaikan materi, menanggapi pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu semua ya. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu atau Bu Reni Wulandari atau mau menambahkan? Itu tinggal tadi dari Bu Eni, boleh ya berbagi cara membuatnya, boleh? Boleh Oh Bu Eni, boleh Bu Eni, kita boleh. join ke SMK atau ke SMA. Ya, terima Ya, kasih. boleh nanti Ibu Eni langsung saja nanti pada saat praktik baik di SMA nanti kita jalan-jalan ke SMA Negeri 1 Katibung Bu, dari SMK Negeri 1 Katibung. Siap Bu Eni. Terima kasih banyak partisipasinya Bu Eni, luar biasa sekali pada malam hari. Boleh nambahin quote sedikit aja. Oh, boleh Ibu Adit, silahkan. Ada quote sedikit buat Bapak Ibu yang hebat banget di sini yang sudah menyempatkan waktu. Quote-nya, jangan pernah lelah untuk berbuat baik karena lelah bisa hilang tapi kebaikan tidak pernah bisa hilang Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu, guru hebat untuk mengimplementasikan dan sama-sama kita mewujudkan Merdeka Belajar. Masya Allah, semangat. Tetap semangat Bapak Ibu semua. Quotes dari Bu Reni, silakan, atau Bu Aulia, ada quote yang disampaikan, boleh? Belum ngerti quote ini, Bu. Tapi mau ucap terima kasih banyak. Alhamdulillah malam ini berjalan lancar, praktik baik kami berempat. Ya tadi jadi ada Sri Kandi ya, jadi 4 Sri Kandi ini. Terima kasih banyak teman-teman, Ibu Rufi, Bu Rina. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas banyak rezeki, sehat semua. Banyak amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman juga Sri Kandi semangat. Jangan sakit. Bu Sari. Salam sehat ya. Sarang ya Bu ya. Yes, Masya Allah. Silahkan Bu Aulia, ada ini ucapan terima kasih, silakan yang mau disampaikan. Terima kasih yang pertama untuk Ibu Sari jauh-jauh dari SMK ke SMA sudah mau meluangkan waktu. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang hebat mau meluangkan waktu. Insya Allah nanti Allah berikan keberkahan malam ini kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus ya tidak berhenti untuk berbagi, berbuat baik kepada siswa dan juga berbagi kepada Bapak Ibu guru yang lain. Begitu saja Bu Sari, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aulia. Tadi beberapa narasumber kita telah menyampaikan beberapa quotes-nya. Saya juga ada nih quotes, bisa dikatakan quotes atau tidak nih ya. Isinya begini Bapak Ibu. Teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat. Tapi di tangan guru yang hebat, teknologi yang ada bisa menciptakan transformasi. Masya Allah. Itu quotes pada malam hari ini Bapak Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini ya. Demikianlah acara webinar bekalan bersama sahabat teknologi Provinsi Lampung 2024 ya. Ini tadi sebenarnya saya ada pantun lagi, tadi dibuka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Tapi ini buat Pak Idham ya, tapi Pak Idhamnya udah belanja tapis di Bandar Lampung. Tak sengaja bertemu dengan Ibu Bapak Kepala Sekolah. Cakep. Cukup sekian webinar bersama sahabat teknologi Lampung. Cakep. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Cakep. Terima kasih pada pihak yang telah berpartisipasi untuk terselenggaranya acara webinar pada malam hari ini, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, SMA Negeri 1 Katibung, Komunitas SMA Negeri 1 Katibung, SMP 1 Atap, Tulang Bawang Barat, SMP Negeri 226, Tulang Bawang Barat, ya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan atau salah kata selama saya memimpin acara pada hari ini. Saya Sari Octavia
saya mewakili pihak penyelenggara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.